Di pengadilan ditanya sama hakim, Fulan, apa benar antum punya hutang sebesar 1000 dirham? Kata si Fulan, benar ya hakim. Terus kenapa antum belum bayar? Pak Hakim, saya belum punya uang. Lah terus kalau belum punya uang gimana? Berarti kamu mesti dihukum dong. Saya siap terima hukuman Pak Hakim, karena memang hutang pasti mesti dibayar. Kalau tidak dibayar, dia akan dibawa mati. Dan saya tidak mau mati membawa hutang ya Pak Hakim. Baik, terus gimana? Kasih saya waktu 1 hari Pak Hakim. Saya mau ngasih tahu istri sama anak saya. Kalau besok saya mau dipenjara. Kata hakim, siapa yang bisa jamin kamu kalau kamu nggak kabur? Terus beliau bilang, itu kebetulan ada pengawalnya Pak Hakim, rumahnya nggak jauh dari saya. Insya Allah dia bisa jamin saya. Ditanya, Fulan, benar kamu akan menjamin si Fulan itu untuk hutangnya? Insya Allah Pak Hakim. Oke, ditanya Pak Hakim, kenapa kamu mau menjamin orang yang punya hutang? Kalau dia kabur, kamu yang dapat hukuman. Orang itu bilang apa? Karena dia menjamin dirinya dengan namanya Rasulullah SAW. Karena saya yakin Pak Hakim, orang yang menyebut Rasulullah, kemunafikan di dalam dirinya tidak ada. Maka yang punya hutang ini pulang ke rumah. Dia bilang, yang besok nih kayaknya abang gak bisa bayar hutang. Urusannya abang di penjara, antum yang ikhlas. Apa kata istrinya? Karena istrinya juga yakin. Orang yang soleha bang. Udah deh bang, kita hidup ini Allah yang ciptakan. Kita hidup ini mesti dekat sama Rasulullah. Kita perbaiki hari ini, start maghrib, sampai subuh kita kerjaan cuma 1 bang. Apa ya? Banyakin berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang akhirnya dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan satu hal, saya ingat pesan kata guru saya, Habib Ahmad, putranya Syedil Walid, beliau bilang apa? Kalau selawat, suaranya mesti dikerasin. Bedanya orang munafik dan tidak ketika dia berselawat. Kalau dia selawat dengan suara keras, itu ada ruh di dalam dirinya. Kenapa? Karena itu adalah ruh cintanya yang saya bilang tadi. Dengan selawat dia punya cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai dia nangis. Walhasil dia tidur mimpi. Pas ketika mimpi datang Rasulullah SAW. Lalu bilang, Fulan, kamu datang ke Sultan. Bilang, kalau kemarin selawatnya dia itu kurang. Genap untuk menjadi 1000. Maka si orang ini bangun, ya Allah saya mimpi Rasulullah. Langsung si suami ini bilang sama istrinya, ya istriku, saya ngimpi ketemu Rasulullah. Wah istrinya meluk. Kenapa istrinya meluk? Karena semua dunia dan isinya tidak akan ada manfaatnya tanpa kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Walaupun kita masih bertemunya dalam keadaan mimpi. Kata Sayyid Al-Maliki Mekah, beliau bilang, siapa orang yang telah mimpi sama Rasulullah, berarti itu adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak bisa disifati dengan siapapun. Tidak ada yang bisa menyerupai wajahnya Rasulullah SAW. Orang ini akhirnya berjalanlah ke rumah Sultan. Dia ketok, Assalamualaikum. Sultan itu kerajaan. Kata prajuritnya, mau ngapain antum? Sultan punya utang sama saya. Wah kurang aja. Dibawa nih orang. Ya Sultan ada yang mau ketemu. Kata Sultan siapa? Katanya Sultan punya hutang sama orang ini. Sultan zaman dulu tuh bijak. Sama kayak Sultan sekarang bijak-bijak banget. Walhasil datang. Kenapa kamu datang? Sultan, saya cuma mau menceritakan masalah saya. Kalau saya ini punya hutang. Lah kalau kamu punya hutang, kenapa mesti cerita sama saya? Karena saya datang ke sini bukan kemauan saya ya Sultan, tapi kemauannya Rasulullah SAW. Saya disuruh sama Rasulullah SAW untuk memberitahu Sultan kalau Sultan selawatnya kemarin kurang daripada 1000. Wah Sultan itu kaget, ya Allah kok bisa tahu? Memang setiap hari amalan saya membaca salawat itu 1000. Karena Sultan bilang dapat salam, ini dia senangnya minta ampun. Lalu Sultan itu mengeluarkan dari lacinya uang 1000 dirham. Sultan bertanya lagi, apalagi yang dikatakan Rasulullah? Sultan kurang lagi salawatnya 1000, dikasih lagi. Itulah orang ketika dia cinta sama Rasulullah, maka apapun akan diberikan karena dia tahu ketika dia mati yang bisa memberikan syafaat hanya Rasulullah SAW. Girangnya ini orang dia pulang, dia bawa 2000 dirham. Sampai itu dia mau ke pengadilan karena dia punya janji ke pengadilan. Sampai pengadilan tuh hakim meluk. Ya Allah terima kasih Fulan, ini hutang kamu saya bayarin 1000 dirham. Emang kenapa Pak Hakim katanya? Semalam saya mimpi Rasulullah. Kata Rasulullah saya tidak nolongin kamu. Allahu Akbar. Terus Pak Hakim, udah nih 1000. Saya yang lunasin hutang.
wah dianya senang minta ampun. Yang punya hutang datang lagi. Dia bilang, ya Allah Fulan, terima kasih banyak karena saya nagih hutang sama kamu. Saya juga mimpi Rasulullah, itu hutang lunas, saya kasih 1.000, dapat 4.000 nih. Kan gitu. Nah itu keajaiban berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita diharuskan memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting dalam hidup adalah kita dahulukan Allah dan Rasul. Cuman satu, kita ingin disedekahi atau ingin banyak bersedekah. Seperti layaknya Abdurrahman bin Auf, beliau lebih memilih untuk bersedekah daripada disedekahi. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Dan banyak larangan-larangan untuk kita jauh atau terhindar daripada rezeki yang seret. Contohnya, kita dilarang tidur dalam keadaan telanjang. Kita dilarang buang air kecil dalam keadaan telanjang. Kita dilarang yang namanya habis berjunub itu kita makan. Kita dilarang, banyak larangan, kita dilarang tidur, makan dalam keadaan tidur. Kita dilarang lagi berwudu di dalam toilet. Hindari larangan-larangan itu karena setiap larangan pasti ada faidahnya. Walhasil, satu lagi yang terpenting dalam hidup kita, gantungkan diri kita juga sama Rasulullah SAW. Banyak berselawat kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi yang saya bilang, siapa yang mau berziarah ke makam Nabi, baca yang tadi selawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Selawatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. In qila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu qulu rajana bikulli khairin wastama'al far'u wal usul. Walhasil, banyaklah selawat. Hanya itu, gantungkan diri kita kepada Allah wa Rasul. Satu lagi, jangan pernah manggil orang tua dengan sebutan nama. Karena dengan menyebut nama orang tua dengan sebutan nama, maka rezeki Anda pasti jauh. Dan banyaklah mendoakan kedua orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.